Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Khori Setiawan. Saya NDH 11, saya merupakan peserta latsar yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Papua Barat tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2026, dan saya berasal dari instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai pengalaman saya belajar Agenda 3, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Agenda 3 ini sendiri terdapat dua modul yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah mengenai Smart ASN, yang kedua adalah Manajemen ASN. Sebelum saya masuk kepada pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan metode yang digunakan pada Agenda 3 kali ini. Sama seperti Agenda 1 dan Agenda 2, metode yang dipakai adalah metode sinkronus dan juga metode asinkronus. Metode sinkronus merupakan metode pembelajaran secara tatap muka melalui daring atau online yang pada saat ini kita lakukan dengan melalui Zoom dengan widyaswara atau pemateri, di mana pemateri dan widyaswara ini sendiri kita dibersamai oleh Ibu Barba Wilma Apaserai SPD MAP. Bersama dengan Ibu Barba, kita diajak untuk berdialog interaktif dan juga tanya jawab yang menarik, sehingga kami para peserta latsar mengerti tentang substansi dalam pembelajaran Agenda 3, yaitu mengenai Smart ASN dan juga Manajemen ASN. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan secara ringkas mengenai materi pada Agenda 3 ini, yaitu yang pertama adalah mengenai Manajemen ASN, di mana Manajemen ASN itu sendiri adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja yang tinggi dan berlaku sesuai dengan nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun di dalam materi Manajemen ASN ini, kita akan membahas mengenai hak-hak dan juga kewajiban kita sebagai ASN. Nah, untuk hak kita sendiri, kita bisa memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Adapun komponen penghargaan dan pengakuan kita sebagai pegawai ASN adalah terdiri dari yang pertama penghasilan, yang kedua penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan juga bantuan hukum. Setelah memperoleh hak-hak tadi, lalu apa saja sih kewajiban kita sebagai seorang ASN? Nah, kewajiban kita sebagai seorang ASN itu pertama adalah meliputi setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Lalu yang selanjutnya adalah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian ada melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, dan juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu membahas mengenai Smart ASN, di mana Smart ASN ini juga kita akan membahas mengenai literasi digital Smart ASN, lalu kemudian ada kata karakteristik Smart ASN, ada 4 pilar literasi digital, dan juga ada manfaat digitalisasi Smart ASN. Digitalisasi Smart ASN adalah transformasi tata kelola dan manajemen aparatur sipil negara yang menggunakan teknologi digital untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, transparan, dan efisien. Dan konsep ini menuntut ASN memiliki literasi digital yang tinggi guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada 7 karakteristik Smart ASN, yaitu yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat berwawasan global, yang kelima hospitality atau keramahan, yang keenam adalah networking atau jejaring, dan yang ketujuh adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan selanjutnya 4 pilar literasi digital adalah kecakapan digital,